bagaimana kita mengkatalisasi perubahan baik di sektor industrinya maupun di sektor supply and demand. Jadi supply engineer-nya sama demand kebutuhannya gitu. Karena semakin aware yang di industri berarti kebutuhan itu akan semakin besar gitu. Karena kita percaya kondisi sesulit apapun, jika kita bisa menjadi salah satu yang katalisatornya, kita yakin kok kita bisa maju dan kita tetap bisa berkembang ya, meskipun kondisinya sesulit apapun. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, download sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Oke, balik lagi sama kita di Connected Talks episode 17. 17, nggak kerasa ya? Iya. 17 Agustus saja. Belum. Nah, itu belum. Udah episode 17, udah berarti 17 kali kita buat podcast gitu. Nah, kebetulan di beberapa episode sebelumnya kayaknya aku nggak join ya Mas ya. Absen dulu. Nah, di episode 17 ini aku join lagi nih di podcast kali ini dan kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan percepatan. Betul. Kayak percepatan tuh berarti bukan artinya kita mau bahas balapan atau apa, bukan, tapi di saat kondisi-kondisi yang gelap kayak gini, sulit kayak gini, kayaknya kita tuh butuh sesuatu yang bisa mempercepat suatu proses lah intinya. Kalau misalkan di kimia itu proses percepatan, mempercepat proses itu dikenal dengan istilah katalis. Nah, tapi kalau misalkan dari Mas Bagus sendiri nih, terkait kata katalis ini tuh terinspirasinya tuh gara-gara apa, Mas? Iya, jadi katalis itu sebetulnya ada dari satu buku ya, namanya The Catalyst. Itu by Jonah Berger. Nah, jadi Jonah Berger tuh dia tuh melakukan riset gitu ya. Terus begitu dia juga menulis sebetulnya apa sih sebetulnya membuat orang tuh sulit untuk berubah gitu. Jadi kadang-kadang dalam bisnis atau dalam parenting atau dalam kehidupan tuh kan kita tuh selalu bertanya-tanya kenapa sih orang tuh nggak bisa kita kasih tau apa ngikutin kayak gitu. Nah, ternyata dalam itu tuh membuka beberapa hal yang mungkin menjadi kunci gitu ya untuk bisa merubah gitu. Jadi ada triknya lah ya, ada dengan triknya, buku itu. betul. Sesuai dengan istilahnya tadi ada triknya untuk mempercepat proses untuk perubahan betul. gitu ya Mas. Nah, isinya gimana Mas? Mungkin kalau bisa sedikit cerita gitu ya. Iya, ya harus cerita ya. Harus ya justru ya. Mungkin boleh diceritakan Mas terkait jadi sebetulnya gini ya, kenapa aku perlu baca buku gitu ya. Jadi aku buku yang menginspirasi aku tuh ada dua sebenarnya. Peter Thiel, Zero to One gitu. Sama satu lagi tuh The Catalyst itu gitu. Karena ketika mungkin punya vision untuk membangun sesuatu, nextnya itu adalah gimana untuk orang tuh akhirnya tuh mau menggunakan gitu. Itu tuh jadi tantangan terbesar juga gitu. Nah, di dalam buku itu sebetulnya Jonah Berger itu menulis ada 5 hal yang penting ya dalam mengkatalisasi perubahan gitu. Jadi istilah katalis tuh intinya tuh adalah bagaimana kita mengkatalisasi, mempercepat perubahan itu bukan dengan memaksakan gitu, tapi dengan mencari sesuatu yang lebih ringan atau lebih simpel, dan dari situlah kita bisa masuk untuk merubah seseorang gitu. Jangan kayak jadi jangan diktator fokus, gitu ya, kalau diktator. Iya, jangan fokus sama kayak yang di atas sana ya. Kamu harus ngikutin gini. Iya, jadi kita lebih fokus ke apa yang kita bisa rubah dari hal kecil gitu. Tapi sama dari situ tuh akhirnya malah bisa merubah semuanya gitu. Dan kayaknya terutama terkait teknologi ya Mas ya, biasanya sangat semua sulit. Sebetulnya. Jadi di dalam buku Katalis itu aku berusaha buat mengingat ya, karena bukunya sekarang nggak ada di tangan aku gitu. Tapi nanti nyari ya. Cuman aku berusaha buat mengingat gitu ya. Ya, jadi ada 5 hal dalam buku itu. Pertama itu reaktan. Jadi reaktan itu adalah penolakan. Sebenarnya kalau saya mengacu kepada Quran, manusia itu adalah pembantah. Jadi sifat dasar manusia ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ketemu orang, terus dia gitu orang itu kita kamu kayak gini gitu. Nah, secara naluri ya dia itu pembantah sebetulnya. Secara naluri. Cuman ada orang yang mungkin kayak akhirnya dengan konsep budaya akhirnya nggak enakan atau apa gitu. Tapi sebenarnya dalam dirinya itu aslinya itu adalah pembantah gitu. Ya. Nah, kalau misalkan dalam bisnis ya, sebetulnya kayak gini sih contoh, ini simple banget kayak nggak boleh ngerokok, gitu, nggak boleh ngerokok. Padahal sebetulnya
kalau misalkan kita bikin iklan dilarang merokok gitu. Bener. Orang malah membantah. Iya, Enggak, saya merokok baik-baik aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ubah mindsetnya bahwa perusahaan rokok itu sebenarnya lagi memanipulasi kamu. Mau nggak kamu dimanipulasi? Nah, nggak mau pasti. Nah, itu. Oh, jadi pendekatannya ya. Pendekatannya. Jadi diubah. perspektifnya itu bukan artinya kita tuh memaksakan gitu. Tapi mencari sesuatu yang sebetulnya di situ tuh bisa mengalahkan penolakannya dia itu gitu. Ya. Jadi dikasih apa ya? Kayak lu kalau kayak gini tuh impact-nya apa gitu kan? Betul. Nah, terus dari gitu yang kedua tuh endowment. Endowment tuh sebetulnya tuh kayak gimana ya? Semua orang tuh basicnya tuh adalah status quo gitu. Jadi orang tuh sulit buat berubah karena dia itu merasa bahwa gitu ya? yang sekarang ini udah aman kok, udah nyaman kok, green zone lah gitu. Zona nyaman ya? Zona nyaman, nggak perlu ke tempat lain karena nanti beresiko gitu. Iya. Nah, bayangin kalau misalkan kita ketemu sama seseorang gitu, terus begitu dia terbiasa, saya setiap hari kerjaannya kayak gini aja gitu. Saya nggak mau ada saya nggak kepikiran untuk melakukan perkembangan gitu. Nah, akhirnya di situ tuh sebetulnya semua manusia tuh kayak gitu pada dasarnya gitu. Cuman ada yang bedanya itu adalah emang ada orang yang mungkin dia suka mengambil resiko gitu, tantangan gitu. Atau misalkan dia memang merasa bahwa zona nyaman itu adalah trap kayak gitu. Nah, cuman pertanyaan adalah perspektifnya, kalau kita mau merubah orang yang berada di zona nyaman tuh kan sulit banget kan. Iya. Kalau misalkan kayak ayo dong berubah, pasti nggak mau tuh. Kayak ya udah gue udah enak kok kayak gini. Nah, jadi dalam software company gitu ya, kayak misalnya kayak Mapit gitu ya, sebenarnya dulu waktu di awal banget Mapit itu melakukan, jadi sebelum aku baca ternyata aku tuh nyadar bahwa Mapit sudah melakukan hal itu gitu. Jadi endowment tuh dulu di awal itu Mapit membuat platformnya gratis. Premium ya dulu ya konsepnya. Premium. Terus dari gitu waktu itu aku kan kayak gimana ya, ini Mapit jalan terus, platform gratis, banyak yang masuk, banyak yang pakai gitu, tapi kok nggak dapet revenue gitu, karena kan target revenue kan mungkin dari enterprise gitu kan, pikirannya kayak gitu. Ternyata pas seperti itu nggak bagus buat kita ya juga gitu. Jadi kalau misalkan lama-lama, karena orang udah mulai aware, lama-lama itu ujung-ujungnya akan jadi burden gitu. Nah, makanya ada istilah cost-nya tinggi ya. Betul, makanya adalah istilah freemium gitu ya. Tapi kan tawaran Indonesia kan, jangankan Mapit, Netflix aja, Canva atau apapun pasti kan kita apalagi sekarang kan zamannya AI ya Mas ya. Pasti orang-orang tuh nyarinya yang gratisan. Jadi berusaha buat gimana caranya supaya tetap gratis gitu. Ya kita juga sekarang juga ngampatin di platform kita ada kan yang gratis, bikin lagi akun gratis, tapi ya udahlah. Itu lebih bagus sih, itu it's part of, intinya tuh kalau dalam proses endowment itu dalam endowment ya, artinya tuh sebetulnya gimana cara dia berpindah dari software yang tadinya tuh wah ini semuanya udah ada nih, terus pindah ke Mapit yang mungkin masih belum banyak fiturnya dibanding sama software yang JS yang biasa gitu. Tapi ternyata ada value yang lebihnya, yaitu di connectivity-nya kan. Nah, dengan dikasih free itu akhirnya mereka mencoba, dan akhirnya mereka malah bisa masuk ke dalam gitu. Dan dari situ mungkin akhirnya mereka melepas dari status quo tadi gitu. Jadi kayak pakai Mapit ternyata lebih enak ya. Iya. Emang berarti kalau misalkan dari sisi tadi ya proses endowment ini memang si orang yang ingin kita rubah itu harus dikasih dulu cobain gitu ya. Harus kasih cobain. Berarti pengedar narkoba itu udah memperlakukan itu ya Mas ya? Jadi kayak coba dulu. Tapi bedanya di platform kita nggak ada dopamin. Kalau narkoba itu dopamin itu beda. Ya kan kayak platform-platform itu tuh gitu kan dikasih coba dulu. Dopamin nggak bisa. Itu beda. Oh beda ya? Itu udah lebih dari sekedar katalis. Itu semua manusia yang masuk ke dalam situ udah pasti ke trap karena dopamin tadi. Iya. Nah, terus yang berikutnya adalah distance. Step keempat distance. Ketiga. Pertama reaktan. Kedua endowment. Oh iya. Ketiga distance. Nah, distance ini basicnya adalah jarak gitu ya. Jadi ibaratkan tuh kayak kita berusaha buat orang itu menggunakan Mapit gitu. Ya. Tapi orang nggak akan mau menggunakan Mapit kalau ternyata data spasial yang biasa mereka pakai lah, ShapeFile atau KML tuh nggak bisa dijembatanin gitu. Jadi distance ini adalah kayak kita mau bikin benar-benar beda sendiri nih gitu. Nah, nggak bisa. Contoh kayak misalkan mungkin ya dulu Apple cara memperkecil distance supaya usernya menggunakan Office. Apple tuh dulu pakai Microsoft Office gitu. Walaupun Apple sama Microsoft tuh kayak saingan banget dan penggemarnya tuh kayak benci banget kalau denger nama Microsoft gitu. Dan sama juga penggemar Microsoft tuh benci sama penggemar Apple gitu ya. Dan maksudnya justru malah mereka bisa memperkecil distance itu dengan cara tadi. Jadi
sesuatu yang sifatnya tuh ada di sana bisa kita pakai untuk jadi jembatan buat orang tuh akhirnya mau berubah untuk menggunakan apa yang kita bikin gitu. Ya berarti nyambung sama yang tadi status quo ya Mas ya. Karena tadi misalkan kalau di konteksnya spasial gitu, misalkan kita terbiasa pakai format shapefile ya. Shapefile kan tahu ya teman-teman sendiri itu punyanya siapa. Terus karena merekanya udah pakai format data shapefile, terus masuk ke Mapit itu awalnya nggak bisa diupload, jadinya burden kan, jadi friction gitu, jadi nggak bisa pada nggak mau pakai lah. Tapi setelah di penjembatani gitu, mau aja gitu ya. Oh, iya, KML dari Google juga kan. KML Google. Nah cuman gini sih bedanya endowment sama apa distance ya. Jadi endowment itu dimana ketika status quo itu kan kayak merasa memiliki terhadap sesuatu gitu. Kayak gue biasanya pakai aplikasi atau software ini gitu, dan gue adalah ini engineer gitu kan. Itu adalah semacam kayak rasa kepemilikan gitu. Nah tapi kalau distance itu lebih ke arah gimana caranya kita memperkecil kemungkinan orang menolak karena dengan distance itu, dengan kita jembatanin dulu dengan data yang bisa diolah sama juga gitu, visualisasinya mungkin mirip kayak gitu, itu mungkin jadi value-nya akhirnya masuk dan akhirnya mereka mau masuk ke kita gitu. Karena familiarity juga betul. Berpengaruh ya. Oke. Nah yang keempat itu uncertainty. Ketidakpastian. Jadi orang tuh selalu merasa bahwa ketika diajak buat berubah gitu ya. Misalnya kayak contoh nih dulu di awal-awal mungkin kayak ini ada digital e-wallet lah gitu. Orang pasti kan kayak takut ya. Apakah nanti uangnya benar-benar ada atau hilang gitu. Terus kayak gitu. Kripto juga contoh gitu ya. Jadi banyak sebenarnya yang di situ tuh terdapat ketidakpastian. Ketidakpastian ini buat orang tuh kayak nggak pasti lah. Saya kalau misalkan mencoba ke sana itu kayaknya masih belum tahu hasilnya apa gitu. Yang ini relate sama yang kelima yaitu corroborating evidence. Bukti. Jadi makanya biasanya kalau misalkan di website gitu ya atau di feedback produk tuh ada kayak ini dari siapa nih bilangnya kayak gini-gini gitu ya. Nah tapi problemnya di sini menurut aku ya gitu, banyak orang yang faking gitu, banyak orang yang bluffing dan faking gitu. Nah sebetulnya yang paling powerful dalam corroborating evidence itu adalah word of mouth. Kita kan ngalamin kan, si A menggunakan Mapit, si A ngasih tahu si B bahwa si A menggunakan Mapit, itu powerful banget. Dan si B pakai kita jadinya. Dan untuk di level itu tuh prosesnya panjang dan sulit banget gitu. Tapi once sudah kayak gitu pasti bakal jadi. Nah sekarang sebenarnya kan dunia digital ini benar-benar kayak gila banget ya, noise banget ya. Orang banyak yang sampai ya misalnya dengan buzzer ya. Jadi itu sebenarnya berusaha buat menciptakan corroborating evidence tadi gitu. Cuman ya aku berharap sih sebenarnya rakyat Indonesia ya walaupun kita nggak sih kita bodoh kayaknya ya. Dengan banyaknya drama-drama gitu kan ya. Misalnya, jadi kayak nggak pengen energinya tuh pengennya positif tapi kok ada aja gitu ya gitu. Nah jadi kayak menurut aku tuh harapannya sih mungkin ya, jadi emang kalau misalnya kita terus menyebarkan yang positif, ini kan cuma lawan positif sama negatif. Ya gitu. Jadi harapannya dengan kita semua sama-sama menyebarkan yang positif juga gitu, apa yang fakta di sekitar kita sebarkan juga, harapannya corroborating evidence-nya jadi semakin real sih gitu. Oke. Nah ini nyambung nih Mas ke bridging-nya kita pembahasan selanjutnya gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang baru ngikutin Mapit gitu ya, jadi kita tuh punya acara tahunan Mas. Dan kebetulan namanya Mapit Katalis. Nggak kebetulan sih, itu kebetulan. Tadi Mas Bagus udah menjelaskan gitu terkait buku Katalis. Jadi filosofinya Katalis ini bener-bener nempel banget di Mas Bagus sehingga Mas Bagus pengen membawa Katalis itu tuh ke halayak umum lah ya gitu. Nah, jadi itu salah satu filosofinya Mas Bagus atau Mapit gitu ya, membuat event tahunan Mapit Katalis gitu ya Mas ya. Nah jadi sebenarnya gini dunia spasial itu sebetulnya lebih luas daripada yang selama ini kita ketahuin gitu. Jadi aku ngamatin selama 7 tahun ya, dan ke kampus, ketemu sama industri gitu ya. Kita selalu berpikir bahwa dunia spasial itu kebanyakan ketika lulus tuh masuknya ke agriculture, ke infrastructure, terus udah gitu jarang banget dia yang sebenarnya mengaplikasikan ke marketplace, perbankan, mengaplikasikan ke FMCG gitu ya. Jadi di situ menciptakan namanya tuh Red Ocean, Blue Ocean sama Red Ocean. Jadi Red Ocean tuh jadi semua lulusannya akhirnya tuh bontok-bontokan di industri yang sama, bersaing di situ semua. Akhirnya nggak ada value added-nya di situ, ya udah antara mungkin digempur dengan harga yang murah atau mungkin ya
dengan lapangan pekerjaannya nggak tersedia gitu. Akhirnya mau nggak mau bekerja di tempat lain gitu. Ditambah lagi proyeknya shifting, Mas. Betul. Padahal sebenarnya walaupun shifting ke proyek itu juga tetap ada spasialnya sih sebenarnya. Harusnya, iya. Tapi gitu sih, jadi sebetulnya industri spasial tuh besar banget gitu. Problemnya kenapa di Indonesia tuh nggak begitu aware sama spasial? Karena tadi lulusannya mindsetnya tuh ke arah situ doang gitu. Sebetulnya kabar baiknya selama 2 tahun terakhir tuh aku ngeliat ada perubahan gitu. Jadi dosen-dosen tuh udah mulai berpikir juga untuk mengaplikasikan itu ke sesuatu yang lebih ibaratkan tuh lebih keluar dari yang zona biasanya gitu. Ya status quo tadi gitu ya. Ya makanya Mas Bagus juga suka ngajar di bisnis ya, di jurusan bisnis, jurusan yang lain-lainnya, gitu. Riset dan membawa spasial ini menjadi added value-nya lah ya. Betul. Nah makanya dari situ akhirnya aku pikir harus ada, jadi maksudnya Mapit ini kan sebenarnya sebagai connected feature ya gitu ya. Jadi sebagai teknologi yang menghubungkan semua industri spasial di Indonesia, harapannya gitu, sama ekosistem spasialnya gitu. Nah di situ sebenarnya kata kuncinya tuh adalah bagaimana kita mengkatalisasi perubahan baik di sektor industrinya maupun di sektor supply and demand. Jadi supply engineer-nya sama demand kebutuhannya gitu. Hulu hilirnya lah ya. Betul, karena semakin aware yang di industri berarti kebutuhan itu akan semakin besar gitu. Jadi yang tadinya cuma berpikir data analis, business intelligence dashboard, nanti dia berpikirnya nggak bisa nih kalau nggak dipetain, akhirnya masuk ke GIS atau spatial analysis gitu. Betul. Nah boleh Menarik. Kan kamu kan dulu ya inget ya pertama kali kita bikin di mana waktu itu? Kita waktu pertama kali event Katalis di UPI, Mas. Di UPI. Jadi kebetulan memang community pertama kita itu bisa dikatakan UPI lah. Kenapa bikinnya di UPI? Ini yang jujurnya atau jujur. Kebetulan pacar saya kuliah di sana. Jadi saya suka main ke sana sekalian aja gitu sambil minum air gitu. Tapi enggak. Tapi ya itu sih bener. Jadi kalau dari aku ya, ini berdasarkan ingatan aku ya. Jadi kenapa kita ke UPI? Jadi kan itu kita launching Mapit Academy untuk yang pertama. Nah itu bener, itu yang aslinya itu. Yang aslinya tuh ada 2 sebenarnya. Iya. Aslinya yang ini sama aslinya yang ini ya dua-duanya bener sih. Bener. Jadi itu. Ya. Dan kebetulan memang si Kaprodinya juga ya. Dari SAIG nih ya. Kita berterima kasih banyak ke Pak Lili ya. Pak Lili ini sangat visionary leaders banget gitu ya. Jadi pemikirannya tuh nggak terkotak-kotakan, terkungkung di situ aja gitu. Jadi beliau tuh bahkan nge-push anak-anaknya atau anak didiknya itu untuk coba ekspor teknologi, ekspor ke bisnis-bisnis yang lebih luas lagi gitu. Jadi nggak konvensional lah. Gitu. Jadi mungkin ini ya Mas ya sambil aja kita jelaskan gitu ya terkait event Mapit Katalis. Oh jadi kita kan kemarin udah announcement ya dia. Announcement, tapi itu masih pre-event Mas. Oh masih pre-event. Gimana? Tractionnya? Tractionnya alhamdulillah udah 450 Alhamdulillah keren banget buat tim-tim dan juga teman-teman komunitas Mapit yang sudah mengapresiasi. Terima kasih semuanya ya. Dan mungkin buat teman-teman juga bisa daftar ya untuk pre-eventnya. Harus. Tapi untuk pre-eventnya nanti akan kita bahas di Connected Talks selanjutnya. Oke. Nah jadi sekarang kita lebih ke ngebahas tentang event Mapit Katalis itu sendiri. Nah jadi ya tadi benar dari Mas Bagus, sejarahnya tuh kita buat di UPI di tahun 2024 dan kita membuat produk atau melaunching produk Mapit Academy di sana. Dan memang di awal-awal tuh pesertanya cuma 100 lah kurang lebih Mas, 100 dan ini juga mahasiswa 100 semua. Tim? Oh enggak, 100 peserta untuk Mapit Katalis. Oke. Oh ininya audiensnya tuh cuma 100 dan itu mahasiswa semua gitu ya. Nah di tahun yang sama di bulan September itu kita coba lah untuk nge-leveraging lagi. Kayaknya kalau di mahasiswa bisa, kita juga harusnya bisa ngehubungkan ke stakeholder yang lain. Karena kan memang visinya Mapit Katalis ini tuh kita sesuai dengan buku Mapit Katalis, buku Katalis tadi gitu ya. Kita tuh pengen mengkatalisasi inovasi spasial di Indonesia. Gitu. Jadi kita punya visi untuk menghubungkan berbagai stakeholder dari industri, dari pemerintahan, dari akademisi dan juga komunitas tadi gitu. Kita hubungkan di satu sesi event. Gitu. Nah, memang dari awal pun kita konsepnya itu ada pre-event dan juga main eventnya Mas Bagus. Tapi kalau pre-eventnya dulu karena dari sisi teknologi kita juga belum ada teknologinya. Jadi kompetisinya yang kita buat cuman publikasi aja, Mapit Project Competition gitu. Jadi outputnya itu berupa karya tulis ilmiah aja. Yang ada spasialnya. Jadi berupa riset aja. Belum bisa interaktif gitu.
Nah, jadi di 2024 itu Mapit Catalyst-nya kita yang di September itu kita buat khusus untuk enterprise, Mas. Dan waktu itu kita selenggarakan di bioskop. Wih. Bayangkan, kita sewa bioskop, bikin event. Bikin film dokumenter. Film dokumenter juga. Dan itu out of the box banget ya, masih jarang banget orang yang bikin event di bioskop gitu. Kan bioskop buat nonton film harusnya gitu. Emang nonton film juga sih acara. Iya, benar. Mapit Catalyst ini cukup berbeda ya dari event-event sebelumnya, event-event yang lainnya gitu ya. Karena kita mengarahkan audiens itu tuh untuk menonton story-storynya Mapit. Yeah. Nah, di sini kita launching 2 produk ya Mas Bagus ya. Waktu itu launching Mapit Maps dan juga Mapit Apps. Yeah. Nah, di tahun selanjutnya karena tadi ya kita udah punya teknologinya Mas, Mapit Maps gitu. Jadi kita coba memberanikan diri buat bikin semacam hackathon lah. Tapi hackathon spasial yaitu WebGIS competition. Yeah. Dan alhamdulillah Mas, di sini yang daftar itu ada 45 tim. 45 tim. Kalau misalkan satu tim 3 orang berarti udah 150 orang ya, Mas. Yeah. Ya kurang lebih ratusan orang lah yang ikutan dari berbagai macam kampus di Indonesia. Dari Sumatera ada? Dari Sumatera ada. Dari Papua ada? Papua belum kalau kemarin. Oke. Tapi bisa dikatakan hampir sudah menyeluruh lah informasinya gitu ya. Nah, di kompetisi ini juga kita kolaborasi dengan 20 lebih community partner. Yeah. Hadiahnya juga lumayan ya. Tahun lalu kita totalnya itu di 25 juta. 25 juta. Dan waktu itu yang menang dari ya ada 4 pemenang ya. Yang juara satunya itu dari UGM, yang keduanya itu dari Sriwijaya ya kalau nggak salah. Unsri. Yang ketiganya dari BINUS. Yang keempatnya ITB. Dan TBWI ya. Gitu kan, kolaborasi. Nah, itu kan pre-event ya tadi ya. Seperti biasa Mapit Catalyst itu ada pre-event, ada main eventnya. Nah, main eventnya tahun kemarin kita laksanakan di UGM. Dan kalau misalkan dibandingin ya Mas ya, dari yang pertama yang cuma 100 mahasiswa doang. Sekarang bisa ya 100 terus 200-an ya. 200-an. Di Mapit Catalyst yang di UGM itu hampir 500. Satu ballroom ya. Iya. Sampai orang-orang tuh nggak bisa duduk di belakang gitu. Ya kita sampai panik gitu. Ini orang kebanyakan gitu. Ruangannya nggak cukup gitu. Mungkin nanti bisa ditampilin ya foto-foto dokumentasi yang kemarin. Ya itu hampir 500 orang yang datang. Berarti sebenarnya antusiasme mahasiswa khususnya gitu ya terkait spasial itu tinggi banget. Karena waktu itu kita undangnya bukan mahasiswa geodesi aja ya, geospasial aja, tapi bahkan kita undang pariwisata, kita undang bisnis ekonomi segala macam. Jadi memang sebenarnya spasial itu bisa digunakan untuk apapun. Gitu. Nah, di tahun ini kita rencananya mau launching juga tentunya Mapit Catalyst karena kan konsepnya adalah acara tahunan ya Mas. Jadi harus ada setiap tahun gitu. Nah, Mapit Catalyst 2026 ini rencananya kita akan laksanakan di bulan September. Mantap. Untuk tanggalnya sebenarnya udah fix, tapi tunggu aja teman-teman di Instagramnya Mapit ya, kita akan launching di sana. Dan pre-eventnya WebGIS competition itu udah launching juga. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini boleh banget untuk daftar karena hadiahnya berapa Mas Agus? 30 juta rupiah untuk 4 pemenang. Ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Dan di tahun ini juga kita alhamdulillah disupport oleh salah satu BUMN yang besar juga ya, BUMN transportasi. Yang besar dan banyak yang cinta. Beneran. Betul. Banyak banget yang cinta BUMN ini. Cluenya BUMN transportasi. Transportasi yang pakai rel. Langsung ketebak dong kalau gitu. Intinya itulah. Mungkin cari tahu sendiri aja lah. Gitu. Jadi memang tadi ya Mas Bagus ya, kita di awal udah membahas terkait buku Catalyst, itu yang memang jadi fondasinya Mapit banget ya, karena kita percaya kondisi sesulit apapun, jika kita bisa menjadi salah satu yang katalisatornya lah ya, kalau katalisatornya kita yakin kok kita bisa maju dan kita tetap bisa berkembang ya, meskipun kondisinya sesulit apapun. Dan Mapit sendiri kita mendukung untuk inovasi-inovasi tersebut, gitu ya, karena ya tadi kita punya visi untuk mengembangkan ekosistem geospasial yang masif ya di Indonesia. Betul. Gitu. Tambah lagi ya kita punya produk-produk yang memang support banget ya untuk community ya. Salah satunya ada Mapit Apps juga ya Mas ya. Betul. Yang sering kita adakan challenge dan juga campaign mission survey dapat uang juga gitu. Mapit Apps. Iya, video iklannya di setiap podcast masih sama. Dunia hancur. Ada cara buat bisa dapat uang, buat bisa beli buat bisa bertahan hidup. Ya mau nggak mau gitu sih Mas, memang kondisinya juga belum berubah. Tapi gini sih jadi
sebenarnya kalau menurut aku ya awareness aja nggak cukup gitu. Jadi ini kan kita kalau bisa berkaca dengan buku Katalis tuh salah satunya adalah uncertainty gitu. Jadi kayak iya gue udah ikut Rapid Academy, udah kuliah spasial gitu. Mana buktinya? Mana buktinya kalau misalkan emang betul-betul lapangan pekerjaannya tuh eksis gitu. Itu tuh sebetulnya menurut aku masih jadi problem sekarang di Indonesia. Jadi awareness-nya dari industri ini udah ada. Jadi bahkan di part-part awalnya tuh udah kanok nih. Nah, tapi yang di part certainty-nya itu yang sekarang tuh harus kita proof gitu, dan community evidence-nya harus lebih banyak gitu. Makanya sebenarnya Mapit aja nggak akan bisa ngerubah itu semua di Indonesia gitu. Tapi kita harus sama-sama nih menjelaskan bahwa spasial tuh bahkan lebih keren daripada yang kayak sekedar cuma bikin peta aja gitu. Spasial tuh lebih keren daripada itu. Spasial tuh bisa unlock perspektif yang dari perspektifnya seorang sea level gitu ya, yang dia bisa melihat helikopter view, dia bisa melihat perubahan-perubahan dari sisi pola-pola pergerakannya atau pola-pola pertumbuhannya gitu. Itu sih sebetulnya yang harapannya dengan event ini, di event ini kira-kira kita targetnya mungkin kan harusnya ada perkembangan lah ya. Mungkin kalau belum 1000 juga kali ya. Belum. tapi intinya dengan audiens sebanyak itu harapannya makin banyak yang aware gitu, dan makin banyak yang tahu ternyata bisa loh pakai analisa spasial buat melakukan A, B, C gitu kan. Betul. Dan ini juga bisa jadi salah satu opportunity juga ya buat teman-teman mahasiswa, karena di pre-eventnya, di competitionnya ini kita bukan competition yang kamu daftar ngumpulin tugas kelar, enggak. Tapi kita ada tahapan-tahapannya gitu, ada tahapan mentoringnya, coachingnya, sampai kita ajarin cara public speakingnya juga. Jadi memang kompetisi ini meskipun dalam tanda kutip meskipun gak menang, ini tuh dapat experience yang valuable banget gitu. Jadi teman-teman rugi banget lah kalau nggak daftar gitu. Iya. Dan maksudnya gini sih, jadi Mapit itu lahir dari kompetisi. Oh iya? Mapit itu 2018 akhir, kita tuh punya prototype ya. Nah, kita kompetisi di Kemenperin, namanya waktu itu Startup for Industry. Nah, lahir dari situ, terus kita masuk ke kompetisi lainnya. Kalau di Indonesia tuh startup tuh kayak ada Plug and Play, Block 71, terus ada BCA, terus ada hampir semua inkubator atau akselerator kita ikutin dulu. Nah, di dalam situ itu memang diajarin tentang finance, tentang leadership, tentang building a product gitu, terus udah gitu investment, business model dan sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya buat aku pribadi itu justru yang paling valuable tuh itu sih. Jadi nggak mesti Mapit itu waktu itu memang harus jadi kayak yang top one gitu ya. Tapi sebetulnya semua itu tuh akan menggiring kita buat punya bekal gitu ketika once kita mungkin startupnya berkembang grow, jadi ada value yang kita dapetin ketika di akselerator. Nah, yang paling valuable-nya apa? Gratis. Iya, betul. karena gini loh, aku punya temanku ikut kelasnya Tekken Asia. Kelasnya Tekken Asia ini bayarnya $2.000 dan dia bayar. Dan aku kan waktu itu kan mau nggak ikutan diajak gitu, ya gratis mau aja ya. Iyalah. Nah, $2.000 tuh aku masuk di situ, terus udah gitu isinya kurang lebih sama kayak aku dapetin ketika aku ikut akselerator. Yang gratis tadi gitu. Dan bahkan mungkin karena waktu itu COVID ya, jadi online semua kan. Bahkan kalau misalnya akselerator tuh kita ada demo day-nya, gitu kita pitching, presentasi gitu ya. Terus udah gitu buka booth, semua tuh free. Gitu. Dan memang waktu itu yang menang ya dapat uang gitu. Nah, makanya event kayak gini menginspirasi banget. Buat teman-teman gitu ya di luar sana yang sekarang mungkin memang sudah takdirnya itu adalah berkecimpung di dunia spasial gitu ya. Untuk yang mulai berkarya, dan ini adalah salah satu event yang menurut aku sangat valuable sih buat mereka gitu. Betul, dan jarang banget ya Mas ya. Mungkin kalau Mas Bagus ikutan akselerator, inkubator, kayaknya use case-nya spasial tuh paling Mas Bagus doang ya dulu ya, Mapit doang ya? Ada beberapa tapi jarang banget. Mostly dari 100% mungkin kebanyakan 10% juga enggak gitu ya? Fintech, agritech. Jadi ini salah satu kesempatan buat teman-teman yang mungkin dari sisi spasial dan teknikalnya udah jago, tapi pengen coba building suatu produk yang tahu cara jualnya kayak gimana. Nah, nanti kita ajarin di competition ini. Dan sebenarnya nanti mau aku bahas di episode selanjutnya nggak apa-apa. Tahan. Jadi
tungguin aja lah kompetisinya, pembahasannya seperti apa, dan jangan lupa untuk daftar di Mapit Jis Competition pre-event Road to Mapit Catalyst ini. Wih, mantap. Gitu ya. Mungkin ya. Sama satu lagi. Apa lagi, Mas? Buat teman-teman nih. Jadi jangan lupa ya, kita punya buku nih yang mau kita bagi-bagi. Jadi buku ini namanya Ceritain, Mas. Dream Big Act Now. Kayaknya ini udah pernah diceritain di podcast yang sebelumnya gitu. Tapi intinya buku ini kosong. Kenapa? Karena buku ini tempatnya kalian menulis mimpi kalian. Betul. Gitu. Dan semua mimpi kalau cuma ditulis doang nggak dilakukan gitu, otomatis nggak jadi apa-apa gitu. Makanya kita kasih sepasang nih buku tulis yang isinya kosong untuk kalian menulis impian kalian, terus ada pulpennya juga, pulpen Mapit. Betul. Yang nanti bisa kalian gunakan untuk menulis impian kalian di sini. Betul. Dan Mapit Catalyst atau pre-event Mapit Catalyst ini bisa jadi salah satu untuk implementasi dream big-nya teman-teman. Ya, betul. Jadi dream big-nya udah ada nih misalkan, terus act now-nya mau di mana? Di pre-event Mapit Catalyst. Mantap. Gitu. Oke, mungkin gua pisan itu. Mungkin itu aja buat Connected Talk episode 17 ini. 17. Semoga buat teman-teman tadi ya kita udah menjelaskan terkait filosofi Mapit Catalyst itu seperti apa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam act dari dream-nya kalian. Gitu. Kami dari Mapit, Hadi dan Bagus pamit undur diri. Sampai bertemu di Connected Talks episode selanjutnya. Berikutnya. Dadah. Semuanya. Dah.